warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi Mutiasari dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi. Bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Makhluk hidup yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik ini adalah anjing dan jangkrik. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Makhluk hidup yang bisa mendengarkan audiosonik ini contohnya manusia. Selanjutnya, ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Makhluk hidup yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya kita masuk tinggi, karakteristik dari bunyi. Yang pertama, tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Semakin dewasa kita, maka semakin beda beda nada yang dihasilkan. Pada saat dewasa, nada dasar perempuan lebih besar daripada nada dasar laki-laki. Hal ini disebabkan karena pita suara laki-laki lebih panjang daripada pita suara perempuan. Nada dasar pada laki-laki yaitu 125 Hz dan nada dasar pada perempuan 250 Hz. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Semakin tinggi frekuensi suatu bunyi, maka semakin tinggi pula nada yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin rendah frekuensi bunyi, maka semakin rendah nada yang dihasilkan. Kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Semakin besar amplitudo suatu bunyi, maka semakin kuat nada yang dihasilkan, dan kebalikannya. Selanjutnya kita masuk kepada nada. Nada adalah bunyi yang memiliki getaran yang teratur. Dan kebalikan dari nada yaitu desah. Desah adalah bunyi yang tidak memiliki getaran yang teratur. Dalam standar internasional, nada itu ada 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Selanjutnya kita masuk kepada warna atau kualitas bunyi. Dalam pemanfaatan bunyi ini digunakan dalam alat musik. Setiap alat musik memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ciri khas inilah yang disebut dengan timbre. Yang selanjutnya yaitu resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda yang dipengaruhi oleh benda lain. Pada resonansi ini pemanfaatannya yaitu kolom udara. Contohnya pada saat kita memukul garpu tala pada tabung yang berisi air. Selanjutnya kita masuk kepada pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini adalah bunyi yang dipantulkan oleh dinding pantul. Hukum pemantulan bunyi ini ada 2. Yang pertama, arah bunyi pantul, arah bunyi datang, dan garis normal itu sama datar pada bidang datar. Yang kedua, yaitu sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Yang A-nya yaitu bunyi memperkuat bunyi asli. Maksudnya di sini yaitu ketika kita berada di dalam ruangan yang rapat tanpa ada yang terbuka, ketika kita mengeluarkan bunyi atau suara, bunyi itu akan dipantulkan dengan jelas dan cepat. Hal ini dipengaruhi oleh dinding pemantul. Dan sebaliknya, ketika kita berada di luar ruangan, kita berteriak atau mengeluarkan suara itu akan tidak dipantulkan, bahkan hanya dipantulkan sedikit. Hal ini karena jarak antara dinding pantul dengan sumber bunyi itu jauh. Jadi yang mempengaruhinya adalah jarak antara dinding pantul dengan sumber bunyi. Jika sumber bunyi itu jauh dari dinding pantul, maka pemantulannya akan sedikit dan bahkan tidak jelas terdengar. Selanjutnya kita masuk kepada gaung atau gema. Gaung atau gema adalah peristiwa pemantulan bunyi yang disertai oleh suara asli dan sehingga suara asli itu tidak terdengar dengan jelas.
contoh gaung ini kayak kita berteriak di tebing yang tinggi, dan kadang bahkan ada yang tidak terdengar suaranya, ada yang terdengar suaranya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.